Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang faraid, tentang warisan. Kemarin kita sudah mempelajari muqaddimah tentang warisan dari kitab Matan Rohabiyah. Bahwa pelajaran kita yang kemarin menjelaskan tentang ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali hilang dan dicabut dari muka bumi, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama kali hangus dari kalangan para ahlul ilmu atau pecinta ilmu, dan merupakan salah satu ciri dan ciri akan terjadinya hari kiamat. Taib. Sekarang pembelajaran kita tentang asbabul miras, yaitu sebab-sebab warisan. Asbabu mirasil wara salasah. Sebab-sebab warisan itu al-wara manusia. Sebab-sebab warisan manusia itu ada 3. Kullun yufidu rabbahul wirasah. Setiap dari salah satu yang 3 akan memberikan faedah, rabbahul wirasah, memberikan hak kepada pemiliknya untuk mendapat warisan. Apa dia? Yang salah satu 3, wahya nikahun wa wala'un wa nasab. Yang pertama adalah nikah. Nikah yaitu hubungan sesudah terjadinya akad antara suami istri, antara seorang laki-laki dengan perempuan, maka akan terjadi hak waris. Seorang istri mendapatkan hak waris dari suaminya, dan seorang suami mendapatkan hak waris dari istrinya. Itu. Jadi disebabkan karena hubungan akad ini, maka terjadilah hak waris dari salah satu keduanya antara satu sama lain. Kemudian wawalaun, hamba. Wawalaun itu yaitu hubungan perhambaan. Artinya apa? Jika seseorang memiliki hamba lalu kemudian dimerdekakan, maka nanti yang memerdekakan ini mendapatkan hak waris. Wa nasab, dan juga hubungan nasab. Baik jadi hubungan nasab dari pihak ayah ke atas, atau dari pihak anak ke bawah, atau dari pihak ibu ke atas, atau juga ke bawah. Nanti ada pembahasannya masing-masing. Jadi kita simpulkan bahwa sebab miras itu yang disepakati oleh para ulama ada 3. Yang pertama adalah nikah, yang kedua adalah perhambaan tadi, hubungan perhambaan, yang ketiga adalah disebabkan karena ada hubungan nasab. Ma ba'dahunna lil mawarisi, sebab yang semuanya nanti sesudah itu pasti ada sebab warisannya. Taib. Setelah itu kita simpulkan. Setelah kita sudah memahami bahwa sebab waris itu ada 3. Di sini ada faedah. An-nasu fil irsi wa adamihi ala arba'ati aqsam. Manusia dalam hak menerima waris atau tidaknya terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah yarisu wa yuras. Yang pertama adalah menerima warisan dan mewariskan. Dia menerima warisan dan juga mewariskan. Contohnya seperti akhwain, ya, seperti 2 saudara. Kemudian al-aslu ma'a far'ihi, asal yang pertama asal dengan cabangnya, seperti ayah dan anak, ya. Kemudian az-zawjain, hubungan suami istri, dan juga contoh lainnya. Itu banyak. Mewarisi dan diwarisi. Yang kedua adalah menerima warisan tetapi tidak mewariskan. Siapa itu? Para nabi. Para nabi itu menerima warisan tetapi mereka tidak mewariskan. Sehingga Nabi Muhammad SAW menyampaikan, nahnu ma'asyiral anbiya narisu wala nuras. Kami para nabi menerima warisan tetapi kami tidak mewariskan. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah.
Kemudian yang ketiga adalah yurasu wala yaris. Yurasu wala yaris, yaitu mewariskan tetapi tidak menerima waris. Mewariskan tetapi tidak menerima waris. Contohnya apa? Contohnya muba'at. Muba'at ini adalah seorang hamba yang setengahnya itu masih huru. Setengahnya udah hurun, udah merdeka, dan setengahnya itu masih hamba. Jadi itu muba'at. Jadi ada muba'at, ada perhambaan itu yang memang murni dia seorang hamba semuanya. Ada perhambaan itu dia setengahnya milik orang lain dan setengahnya dia merdeka. Setengahnya dia merdeka. Nah, dalam contoh seperti ini, dia tidak bisa menerima waris. Dia tidak bisa menerima waris, akan tetapi dia mewariskan. Seperti itu. Kemudian contoh yang terakhir adalah la yarisu wa la yuras, yaitu tidak menerima waris dan juga tidak pula mewariskan. Yaitu siapa dia? Ar-raqiq wal murtad, yaitu seorang hamba atau seorang yang murtad. Maka dua-dua ini, orang yang hamba atau orang yang murtad ini, maka tidak mewariskan dan juga tidak menerima waris. Seperti itu. Kecuali tadi, apa itu? Yang muba'at tadi. Yang muba'at itu adalah salah satu pengecualian. Karena dia memang enggak hamba sepenuhnya. Setengahnya hamba, setengahnya tidak hamba. Baik. Setelah kita memahami asbabul miras, yaitu sebab-sebab warisan, maka kita masuk pada penjelasan hal-hal yang mencegah seseorang itu mendapatkan warisan. Mencegah seseorang itu mendapatkan warisan. وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِرَاسِ وَحِدَةً مِنْ عِلَلٍ ثَلَاثِ. Seseorang tercegah dari waris dengan sebab 3 alasan. Dengan sebab 3 alasan. Yang pertama adalah riqun, yaitu hamba. Kalau dia seorang hamba, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Maka kondisinya yang menjadi seorang hamba ini akan mencegah dia untuk mendapatkan warisan. Yang kedua adalah qatlun. Dia pernah membunuh orang lain. Atau dia pernah membunuh. Maka dengan kondisinya yang seperti itu, yang pernah membunuh orang lain, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Dan akan menjadi pencegah, menjadi penghalang dia untuk mendapatkan warisan dalam hukum Islamnya. Kemudian wakhtilafu dini, dan juga berbeda agama. Jadi seorang ayah muslim, anaknya yang tidak muslim, maka seorang anak tidak berhak mendapatkan warisan. Atau seorang ayah tidak muslim atau anak seorang muslim, maka ayah juga tidak berhak mendapatkan warisan anaknya. Fafham falaysa syakku kal yakini, maka pahamilah yang tidaklah keraguan itu sama dengan keyakinan. Baik. Di situ penjelasan secara baitnya seperti itu. Kemudian wakhtilafu dini ini, berbeda agama, juga dimasuk dalam hal pada murtad yang tadi. Murtad juga, orang murtad juga tidak mendapatkan hak waris. Itu masuk dalam bab wakhtilafu dini itu. Baik. Kemudian kita jelaskan bahwa hamba itu ada jenisnya. Rikun itu ada jenisnya. Ada yang kinnan, yaitu seutuhnya seorang hamba. Seutuhnya seorang hamba, mudabbir, mukatab, muba'at, mu'allaq, umuwalat. Semua jenis hamba itu, apapun dia tidak berhak mendapatkan warisan.
Kecuali tadi pembahasan yang muba'at. Yang muba'at di mana dia tidak berhak mendapatkan warisan tetapi dia mewarisi. Artinya dia mewariskan. Karena setengah dirinya itu menjadi seorang hamba dan setengahnya lagi dia menjadi seorang dia hur, yaitu merdeka. Seperti itu. Kemudian al-qatl. Jadi dalam pembunuhan ini dia pernah membunuh, baik pun yang disengaja atau tidak disengaja. Ingat, baik yang disengaja atau tidak disengaja, tetap ia tidak berhak mendapatkan warisan. Yang penting dia pernah melakukan itu, maka akan mencegah dia untuk mendapatkan warisan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa lil qatili min tarikatil maqtuli syai'." Maka tidaklah ada hak bagi seorang pembunuh dari peninggalan orang yang dibunuh sama sekali. Tidak ada. Baik. Kemudian ikhtilafuddin, yaitu berbeda agama. Maka seorang muslim tidak berhak menerima warisan dari orang kafir, dan seorang kafir pun tidak bisa menerima warisan dari orang muslim. Sebagaimana tersebut dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. La yarisil muslimul kafir walal kafir al-muslim. Jadi seorang muslim tidak menerima atau mewarisi orang kafir, dan orang kafir pun tidak mewarisi muslim. Seperti itu hadis dalam Sahih Bukhari. Baik. Kemudian fafham falaysa syakku kal yakini, itu adalah takmilatun lil bait, yaitu penyempurna bagi bait syair ini. Barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat. Pertemuan kita kali ini adalah tentang asbabul miras, sebab-sebab miras, dan hal-hal yang mencegah seseorang untuk mendapatkan warisan. InsyaAllah untuk pertemuan selanjutnya adalah siapa saja yang menerima warisan dari kalangan laki-laki dan siapa saja yang menerima warisan dari kalangan perempuan. InsyaAllah. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.